Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gus Prastudi dari SNG Cargo. Nah, hari ini di belakang kita ada kontainer 20 feet yang akan kita kirimkan ke Makassar. Nah, sekarang saya mau informasikan apa keuntungannya jika kita kirimkan melalui kontainer. Ikutin saya. Nah, ini adalah barang-barang yang akan kita kirimkan via kontainer. Barang ini berat-berat, jadi barangnya berat, kita kirim lewat kontainer jauh lebih aman. Lalu selain barang berat, kontainer juga bisa melindungi barang-barang yang mudah basah, jadi rentan rusak. Ya, salah satu contohnya ini adalah barang-barang kardus. Dia barang ini ringan, tapi kalau penataannya, penyusunannya nggak maksimal, pasti bakal merusak kardus. Dan kalau tidak rapat saat pengirimannya melalui tracking, ini bisa rusak. Oke? Jadi, sekali lagi, tadi saya informasikan di awal, pengiriman barang melalui kontainer itu memiliki beberapa keuntungan. Salah satu keuntungannya adalah biaya yang murah. Yang kedua, barang pastikan aman. Yang ketiga, rutenya jauh lebih banyak daripada kapal Ro-Ro. Karena apa saya bilang jauh lebih banyak? Karena saya dari Jakarta. Berbeda dengan Surabaya. Kemungkinan di Surabaya kapal Ro-Ro-nya jauh lebih banyak pemberangkatan. Barang ini adalah barang-barang material besi. Jadi kalau via kontainer ini kapasitasnya bisa mencapai 18 sampai 20 ton. Kalau di SNG, kontainer 20 feet ini digabungkan dengan barang-barang yang lain. Jadi LCL. Beda dengan FCL. Kalau FCL biasanya customer booking full satu kontainer untuk barangnya sendiri. Tapi kalau LCL ini kita menggabungkan beberapa shipment, beberapa resi pengiriman menjadi satu. Nah, kontainer ini perjalanannya estimasi bisa 4 sampai dengan 5 hari. Estimasi bisa bongkar sampai dengan tujuan kurang lebih 7 hari lah. 7 hari Jakarta ke Makassar, pengiriman melalui laut via kontainer. Tetapi customer juga perlu tahu, kontainer ini nggak semua barang bisa. Karena apa? Karena dia memiliki tingginya ini kurang lebih kalau 20 feet 2,20 meter. Nah, jadi kita terbatas tinggi dan terbatas lebar. Tapi kalau untuk barang retail seperti SNG yang mengumpulkan barangnya satu persatu, jadi dari beberapa customer, ini sangat menguntungkan. Nggak semua ekspedisi bisa menjalankan seperti ini, karena kalau sudah membuka kontainer secara langsung dan sudah loading stuffing dalam seperti ini, dipastikan muatannya, pengirimannya sudah mumpuni. Kalau masih sebatas kota-kota lain yang sedikit, pasti rugi. Dan SNG pun tidak semuanya buka kontainer. Ada jalur-jalur kota lain yang pengirimannya melalui kontainer itu bergabung dengan mitra kita juga. Jadi
karena SNG ini memang spesialis ke Sulawesi, 1 minggu pemberangkatannya bisa 3 sampai dengan 4 kali pemberangkatan. Jika ada jadwal kontainer, dipastikan SNG ikut berlayar. Nah, pengiriman barang ke Sulawesi ini ada 3 moda transportasi. Yang pertama, bisa melalui kapal Ro-Ro langsung. Biasanya kalau yang sudah melakukan itu biasanya pelaku ekspedisi sendiri. Tapi kalau untuk customer biasanya ada 2, ada moda tracking dan ada moda kontainer. Di Jakarta kita menggunakan 2 moda ini. Tracking, armada kita sendiri yang berangkat. Jadi kalau ada barang-barang yang besar seperti kaca, marmer yang tingginya tidak mampu dikirimkan melalui kontainer, dia akan kita lewatkan truk CDD atau Fuso. Yang kedua, kontainer ini sendiri. Kalau perjalanan via tracking CDD ini memang jauh lebih cepat, tapi jadwalnya sangat terbatas. Nggak semua kapal Ro-Ro di Jakarta ini menerima pengiriman mobil yang bermuatan atau enggak truk yang bermuatan. Hanya beberapa saja. Jadi kontainer ini sangat membantu banget buat SNG untuk lead time, untuk keamanan barang yang akan dikirimkan ke Makassar. Nah, ini foto-foto barangnya yang biasa kita kirim. Oh, sini. Sempit ya. Ini bermacam-macam nih. Ada barang yang kita kirimkan seperti ini. Ini kalau nggak salah membran film. Ya, ini kalau misalkan kita pakai tracking, ini ada kekhawatiran. Yang pertama, pengikatan tali ini bisa melukai kardus ini sendiri, packaging ini sendiri. Yang kedua, kondisi alam. Yang tadi saya bilang hujan. Terpal ini memang mungkin kita pastikan aman, tapi ada juga resiko untuk basah. Tapi kalau di kontainer ini aman. Jadi kalau kita muat di sini nggak perlu kita wrapping karena kita muat sendiri, dan di Makassarnya bongkarnya di kantor SNG sendiri dan diantarkan langsung dengan armada boxnya SNG oleh tim SNG sendiri. Lalu ya, memang kebanyakan kita ini menerima barang-barang dalam packaging dus. Packaging dus ini macam-macam ini. Bahan baku, ada obat-obatan, ada buat ke Alfamart, Indomart, jadi macam-macam. Dan di SNG kalau barang yang dengan penanganannya seperti ini kita taruhnya di atas, jadi benar-benar aman dari hujan. Dan setelah dirapikan, kita kumpulkan menjadi satu, ditandai di kode resi kota tujuan. Ini barang yang sudah rapi, sudah siap kirim. Jadi hari ini kita mendapatkan hanya kontainer 20 feet. Padahal kontainer itu ada 2. Kita bisa menggunakan yang 20 feet dan 40 feet. Kalau 20 feet ini hanya 6 meter. Jadi kalau ada barang-barang kayak pipa, plafon, atau yang panjang 6 meter bisa masuk di sini, tapi kita maksimalkan dengan kondisinya miring. Tapi kalau barang yang panjangnya bisa 7 meter, 8 meter, atau maksimal sampai dengan 12 meter, itu kita menggunakan yang 40 feet. Jadi memang gampang-gampang susah 40 feet, tapi ya kita bisa maksimalkan itu karena terbatas.
Hari ini kita muat kontainer, besok kita muat lagi kontainer. Jadi 4 kali kita berangkat. Nggak ada lagi cerita kirim barang ke Makassar sampai puluhan hari. Nggak ada. Di SNG mau kapal roro, mau kontainer, kita bisa sampai dengan kota tujuan untuk kota Makassar di bawah 10 hari. Harganya 2.500. Nah, tadi saya sampaikan lead time kontainer itu jadwalnya cukup banyak karena di Indonesia ada beberapa pelayaran besar yang melayani rute domestik seperti pelayaran Meratus, pelayaran Spil, pelayaran Tanto, dan pelayaran JTP. Nah, kita sudah bekerja sama secara langsung untuk keempat pelayaran ini. Jadi, buat customer setia, jangan takut lagi dan ragu lagi. Mau kirim barang panjang, barang besar, barang berat, jangan lupa kirim barang SNG-in aja. Terima kasih.